Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah legalitas hukum kelautan dan perikanan dengan kode MMPI 5302 dengan topik penegakan hukum. Pemirsa, berbicara mengenai penegakan hukum adalah pemberian sanksi dan pencegahan. Namun demikian, penegakan hukum banyak dipahami sebagai tindakan penjatuhan sanksi pidana. Padahal, dalam penegakan hukum ada unsur yang lebih penting adalah pencegahan. Oleh karena itu, pencegahan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan di dalam kegiatan penindakan ini. Sampai saat ini, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa lembaga penegakan hukum di perikanan itu ada 3. Pertama, penyidik pegawai negeri sipil perikanan atau PPNS. Kedua, penyidik perwira TNI AL. Dan ketiga, penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi, yang punya hak untuk melakukan penyidikan adalah 3 lembaga. Sementara untuk Bakamla yang lembaga baru terbentuk, itu tidak memiliki penyidikan. Makanya mereka ketika dalam keadaan tertangkap si pelaku, maka mereka akan dilimpahkan kepada ketiga lembaga ini, tergantung lokasinya. Berbicara mengenai penyidikan lembaga tadi, ada pembagian kewilayahan seperti yang harus dipahami. Pertama, kepolisian itu tidak bisa melakukan penyidikan yang pelakunya kapal asing di JTE Indonesia. Karena sebagaimana undang-undang kepolisian, mereka hanya untuk wilayah 12 mil atau perairan Indonesia. Sehingga yang punya hak itu hanya PPNS Perikanan dan TNI AL. Makanya dalam setiap ketika ada hot pursuit pengejaran seketika oleh polisi menangkap kapal-kapal pelaku illegal fishing, maka yang paling berwenang adalah TNI AL sama PPNS. Tetapi Polair boleh melakukan pengejaran, tetapi ketika tertangkap dia akan dilimpahkan kepada TNI AL atau PPNS Perikanan. Penyidikan yang dilakukan oleh ketiga lembaga ini harus bersifat koordinatif karena untuk melakukan efektivitas dan prosedur tetap bersama. Dalam hal ini, penyidikan tindak pidana JTE jelas undang-undang saya katakan tadi. Undang-undang mengatakan bahwa untuk penyidikan tindak pidana JTE Indonesia hanya dapat dilakukan oleh TNI AL dan PPNS Perikanan. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Perikanan 31/2004. Jadi ini jelas. Jadi kenapa kepolisian tidak bisa terlibat dalam hal penyidikan di JTE. Namun, untuk tindak penyidikan pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan diutamakan oleh PPNS Perikanan. Jadi kalau untuk di pelabuhannya PPNS Perikanan sangat kuat sekali. Dalam hal tindakan kerjasama ini, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana meminimalkan konflik yang terjadi antar kepentingan lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini, lembaga diharapkan ketiga lembaga ini untuk melakukan koordinasi dalam hal bagaimana menjelaskan tukar-menukar data, bagaimana mengenai efektivitas dan efisiensi sengketa dan sebagainya. Jadi, berbicara mengenai peran ketiga lembaga ini yang harus dilakukan adalah mencoba untuk melakukan koordinasi secara efisien, terutama masalah data. Dan koordinasi ini merupakan amanah dari pasal pada ayat 5-nya, di mana perlu namanya forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Dalam hal ini sudah ditetapkan melalui peraturan menteri. Misalnya Permen KP nomor 13 tahun 2015 yang kemudian diubah oleh Permen KP nomor 11 tahun 2006, kemudian Permen KP oleh 18 2011. Awalnya, forum koordinasi ini penanganan tindak pidana ini berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun dalam perkembangannya terjadi diskusi panjang sehingga muncullah kesepakatan-kesepakatan bahwa ini menjadi forum bersama antara para pihak yang terkait. Kewenangan penyidikan di dalam undang-undang disebutkan bahwa pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan. Yang dalam hal ini biasanya yang paling sering melakukan pelaporan adalah POK Maswas atau kelompok masyarakat pengawas
yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, maka mereka sekarang inilah yang tadi saya katakan bahwa pada pertemuan sebelumnya ada siapa yang membina mereka gitu. Karena pengawasan sekarang ada di provinsi. Selama ini dibina oleh kabupaten kota, maka ke depan itu harus menjadi bagaimana pengawasan ini menjadi binaannya provinsi. Karena mereka akan melaporkan, menerima laporan, akan melaporkan kepada penyidik. Kedua, memanggil peran kewenangan ini adalah memanggil dan memeriksa tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya. Ya. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya. Yang keempat, menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Yang kelima, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan atau menahan kapal dan atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Berikutnya adalah memotret tersangka dan atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana, melakukan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itulah fungsi-fungsi kewenangan yang melekat pada penyidikan. Setelah dalam berbicara tadi kita bicara mengenai penyidikan, Undang-Undang Perikanan itu memuat rezim hukum baru, yaitulah peradilan perikanan. Jadi ada pengadilan yang diamanatkan oleh bab 13 Undang-Undang 31 2004 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 45 bahwa Undang-Undang Perikanan ini bahwa pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, memutus tindak pidana di bidang perikanan. Dan pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Di mana awal pembentukannya ini ada 5 lokasi. Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Jadi pemilihan lokasi ini sangat penting karena di wilayah tersebut banyak terjadi illegal fishing. Dan oleh karenanya sangat tepat bila undang-undang menyebutkan bahwa perlu dibentuk 5 pengadilan di ini. Meskipun dalam awalnya pembentukan ini masih belum menjadi permasalahan karena hampir molor bertahun-tahun akhirnya terbentuk juga gitu. Dan pengadilan negeri ini pengadilan perikanan berkedudukan di pengadilan negeri dan pembentukannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan ditetapkan. Pada tahapan berikutnya misalnya bahwa pembentukan tadi saya katakan baru di 5 lokasi di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual karena basis dari kegiatan illegal fishing. Namun pada tahun 2010 berdasarkan Kepres nomor 15 tahun 2010 bahwa penambahan jumlah yaitu di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai, Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan melalui Kepres tadi. Dan alasannya adalah bahwa penambahan tersebut terkait dengan maraknya kegiatan illegal fishing oleh negara Malaysia, Thailand, Vietnam. Dan sering terjadi kegiatan-kegiatan perikanan yang lainnya, yang tindakan hukum yang lainnya. Dan pada perkembangan terakhir, tahun 2014 berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2014 dibentuklah pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke. Jadi setidaknya sekarang sudah terdapat 10 pengadilan perikanan yang ada di Indonesia. Jadi ini dalam rangka mencoba untuk meminimalisir terjadinya illegal fishing dan mendekatkan para aparat di lapangan. Agak menarik berbicara mengenai peradilan perikanan. Kenapa perlu yang namanya kekhususan? Dulu, sebelum adanya undang-undang perikanan, tindakan-tindakan proses yang mulai dari penyidikan sampai tingkat banding dan sebagainya, itu memerlukan waktu setidaknya 400 hari. Dan 400 hari itu bukan waktu yang sangat pendek, itu lama. Bayangkan misalnya, ketika putusan itu ditetapkan setelah 400 hari, maka kapal yang menjadi barang sitaan itu sudah menjadi barang rongsokan. Karena kapal yang tidak dirawat, kapal hanya disimpan di tempat tertentu, itu kalau tanpa perawatan maka itu akan hilang barang-barangnya, akan rusak dan lapuk dan sebagainya, kapal kayu misalnya. Maka perikanan mencoba bahwa memangkas itu dengan cara sekarang jumlah hari dari penyidikan sampai tingkat kasasi dan sebagainya itu 140 hari.
Dan ini menjadi penting. Misalnya penyidikan. Penyidikan saja dalam KUHP itu 60 hari. Tapi dalam Undang-Undang Perikanan hanya 30 hari penyidikan. Harus cepat. Yang kedua, penuntutan. Penuntutan itu 50 hari. Sementara dalam Undang-Undang Perikanan itu harus 20 hari. Yang ketiga, pemeriksaan di pengadilan negeri itu 90 hari lamanya. Artinya sekitar 3 bulan harusnya. Tetapi harus 1 bulan atau 30 hari oleh Undang-Undang Perikanan. Tingkat banding misalnya kalau ketidakpuasan ada dari pihak terdakwa. Yang tadinya bahwa KUHP mengatakan 110 hari, maka hanya boleh 30 hari. Dan begitu juga dengan tingkat kasasi yang tadi, di tingkat banding tadi 90 hari menjadi 30 hari, maka untuk kasasi dari 110 hari menjadi 30 hari. Nah ini kalau kita tadi ceritakan bahwa dari 400 hari menjadi 140 hari, itulah pemangkasan yang luar biasa. Karena ingat, kapal itu mudah lapuk. Kalau kapalnya misalkan berlama-lama dalam pemeriksaan dan pemutusan pengadilan, maka itu akan mubazir. Ketika kapal ditetapkan sebagai untuk diambil oleh negara, dilelang, sudah tidak laku. Maka oleh karena itu perikanan hadir untuk bagaimana peradilan perikanan itu harus cepat. Berikutnya adalah yang menarik di sini ada pelibatan masyarakat. Undang-undang mengatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Pengawasan di sini disebutkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, misalnya dengan melaporkan kepada aparat, penegakan hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Dan selama ini Indonesia telah memiliki sejak lama sudah memiliki yang namanya kearifan lokal dalam kegiatan ini. Misalnya ada panglima laut di Aceh, ada awig-awig di Lombok, ada awig-awig di Bali, ada yang namanya sasi di Ambon, di Papua. Itu adalah bentuk pengawasan masyarakat. Karena sampai saat ini mereka mencoba untuk supaya lingkungan lestari. Gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengenai peran serta masyarakat dalam pengolahan pesisir di sini. Dan dalam Undang-Undang Perikanan tadi bahwa pengawasan di sini mereka hanya untuk pelaporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Jadi undang-undang sangat normatif menyebutkan bahwa yang namanya peran masyarakat di dalam pengawasan itu hanya untuk kegiatan pengawasan dalam hal penyampaian pelaporan dan pengaduan. Nah, ini perlu pemikiran panjang karena misalnya di dalam kearifan lokal yang ada seperti saya katakan tadi ada panglima laut di Aceh, terus ada sasi di Maluku dan di Papua dan ada awig-awig di Lombok. Itu harus memperhatikan yang namanya sanksi adat. Dan di situ sanksi adat memang ada yang sifatnya ekonomi, ada yang sifatnya sosial. Dan itu ditetapkan oleh mereka dan diakui oleh masyarakat. Dan bahkan misalnya kalau sempat melihat aturannya awig-awig Lombok Timur, sanksi pertama kalau terjadi pelanggaran maka dia diambil ikannya dan sanksi 10 juta. Kalau melanggar yang kedua, maka kapalnya, alat tangkapnya dihanguskan, ikannya diambil. Yang ketiga, kalau misalkan dia tidak mau masih melakukan pelanggaran, maka dipukul oleh satu kampung, namun jangan sampai mati. Nah ini peraturan yang sangat lokal dan itu kita harus akui. Nah untuk itu perlu yang namanya pembinaan-pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti itu, mana yang bertentangan dengan hukum dan tidak. Jangan sampai tindakan masyarakat tadi yang untuk mencegah dalam skala lokal ternyata menimbulkan implikasi hukum. Ini yang pembinaan yang sangat berat karena tidak sedikit lokasi-lokasi seperti ini, banyak juga. Terkait dengan peran masyarakat pengawasan ini, Undang-Undang Pesisir mengamanatkan yang namanya bagaimana pengawasan dan pengendalian. Itu pertama untuk perencanaan. Dalam perencanaan, pengelolaan dan berdasarkan adat budaya dan praktek-praktek yang lazim, jadi ini ketika menyusun rencana zonasi, ketika menyusun dokumen apapun, mereka harus mengajak masyarakat lokal. Karena di dalam lokal tersebut ada nilai-nilai lokal yang sudah mengaturnya. Kalau di misalnya di Sasi itu ada menggunakan meti atau ketika air pasang surut. Di situ mereka melakukan pengaturan secara adat. Tidak boleh melakukan penangkapan. Sanksinya keras. Yang kedua, pada saat pelaksanaan pengelolaan dan memunculkan kreativitas dan kemandirian dalam hal jumlah variasi pengelolaan wilayah pesisir. Di sini terkait dengan bagaimana ketika dalam
setelah perencanaan, pengelolaan, dan berikut adalah penyelesaian konflik, maka semuanya seharusnya mereka melibatkan masyarakat lokal. Mereka harus melibatkan masyarakat, baik itu yang sifatnya yang sudah memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam keputusan Menteri nomor 58 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan, disebutkan bahwa adanya sistem pengawasan masyarakat melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Jadi, dalam hal ini perlu yang namanya pembinaan secara ketat untuk masyarakat supaya mereka berperan aktif di dalam hal pengelolaan. Dan yang paling penting berikutnya adalah tentang bagaimana pembentukan jaringan sistem pengawasan masyarakat. Yang pernah saya lakukan misalnya di Biak Numfor. Bagaimana Pokwasmas yang tersebar di setiap desa yang kadang tidak terkoneksi dengan handphone, maka mereka membangun komunikasi dengan HT, handy-talkie, atau mungkin menggunakan orari dan sebagainya, menggunakan satelit. Itu dibina oleh orari. Karena apa? Karena mereka ketika di wilayah pelosok yang jauh dari ibu kota, mereka akan melaporkan melalui orari dan mereka akan melaporkan bahwa telah terjadi tindakan pengeboman, ada kapal asing yang masuk. Maka mereka dengan serta-merta juga terlibat dalam hal melaporkan. Saya katakan sekali lagi bahwa fungsi pengawasan masyarakat adalah melaporkan. Bagaimana kalau misalkan mereka melaporkan kalau fasilitasnya tidak ada? Maka contoh konkret yang menarik di Biak Numfor adalah peran orari, peran radio amatir itu menjadi penting di sana karena mereka terkoneksi satu sama lain dengan menggunakan media, tidak harus menggunakan mereka melaporkan, karena kalau mereka melaporkan dengan harus berangkat dengan bensin, mereka akan cepat hilang si kapal tersebut. Tapi kalau menggunakan orari, maka akan lapor kepada pusatnya di kabupaten dan provinsi, maka akan tindakan hukum dilakukan oleh Polair dan sebagainya. Jadi bagaimana kita akan mengatakan bahwa perlunya Pokmasmas kalau mereka tidak dibenahi? Jadi, nah ini yang paling penting karena membangun jejaring sistem itu sangat mahal, tetapi akan lebih murah kalau kita melibatkan bersama-sama. Saya katakan sekali lagi tadi, keterbatasan anggaran di daerah, maka mereka mengajak orari dan radio amatir, mereka bisa melakukan pengawasan terumbu karang, bagaimana kapal asing yang masuk di wilayah selatan, di utara sana. Berbicara mengenai solusi masyarakat, itu ada penyelesaian sengketa. Sengketa dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa khususnya di pulau-pulau kecil dan untuk pengadilan perikanan itu ada disebutkan pengadilan sengketa di dalam pengadilan dan sengketa di luar pengadilan. Namun umumnya kasus-kasus di wilayah pesisir itu menggunakan kasus di luar pengadilan. Meskipun untuk beberapa kasus misalnya pernah terjadi di ujung kulon nelayan kecil masuk ke wilayah mangrove terumbu karangnya Taman Nasional Laut Ujung Kulon dan mereka ditangkap, dipidanakan. Tetapi dalam proses berikutnya pendampingan dari NGO dan dari masyarakat sekitar mereka lepas karena itu tidak melanggar hukum karena mereka adalah hanya mencari nafkah dan sebagainya. Maka di sini juga harus menggunakan sebaiknya jangan jalur pengadilan tapi di luar pengadilan saja. Dalam pengadilan di luar pengadilan ini yang perlu diperhatikan adalah setiap sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, dan adat istiadat. Jadi, saya katakan tadi bahwa keberadaan kearifan lokal mengenai sasi, awig-awig, panglima laut, itu harus menjadi garda depan dalam pemberdayaan masyarakat. Kalau misalkan mereka selama ini tidak mampu, bukan mereka tidak mau, tetapi fasilitasnya yang tidak ada. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan fasilitas pengawasan lokal dan bagaimana kita mensinergikan dengan lembaga-lembaga lain seperti orari tadi itu akan sangat memungkinkan. Dan yang paling terakhir adalah gugatan masyarakat. Gugatan masyarakat ini bisa dilakukan oleh perwakilan. Oleh perwakilan dalam hal ini masyarakat lokal, namun ada syaratnya. Pertama, dia harus merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut, berbadan hukum, memiliki anggaran dasar yang tegas dan melakukan sesuai dengan anggaran dasarnya. Oleh karena itu banyak cara untuk pengadilan di luar pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa berbicara penegakan hukum, kita sudah jelas peran TNI AL, Polisi Perairan dan PPNS Perikanan. Yang belum clear adalah di tingkat lokal. Masyarakat saat ini undang-undang mengatakan bahwa hanya bersifat pelaporan dan pengaduan. Tetapi bagaimana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh
kearifan lokal seperti Sasi, Awe, Gawi, dan Panglima Laut, dan mereka menyidangkan di pinggir pantai. Itu bukan lagi pelaporan, tapi mereka menyidangkan setiap tindakan pelanggaran terkait dengan pengerusakan. Dan itu pun diakui secara turun-temurun sampai saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus adaptif terhadap perkembangan hukum, bahwa kita tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat, mereka lahir terlebih dahulu, maka Indonesia harus mengakui bagaimana eksistensi mereka di dalam pengolahan sumber daya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan mata kuliah legalitas hukum kelautan dan perikanan dengan topik penegakan hukum laut. Semoga program bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses.